Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelompok Nano Controller, ingin membuat video tutorial tentang menyalakan dan mengatur kedipan beserta mengatur kecerahan 4 LED dengan button berbasis Arduino Uno. Saya Muhammad Rizky Pratama serta dua rekan saya. Saya Aris Budiman Simangunsong, notar 2206004. Saya Teguh Satria Berata Takulun, notar 2206046. Mari simak video kami. Saya Aris Budiman Simangunsong. Di sini saya akan menjelaskan komponen yang ada dalam proyek kami kali ini. Sini adalah Arduino Uno. Adalah salah satu papan microcontroller paling populer dalam keluarga Arduino. Papan ini menggunakan chip ATmega 328P sebagai otak utama dan dirancang untuk memudahkan pembuatan prototipe elektronik. Arduino Uno dilengkapi dengan 14 pin digital I atau O atau input dan output, 6 pin input analog dan berbagai fitur lainnya yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sensor, motor, LED, dan perangkat elektronik lainnya. Yang kedua adalah USB port Arduino. Ialah koneksi yang digunakan untuk menghubungkan papan Arduino ke komputer. Fungsinya mengupload program dari komputer ke Arduino, memberikan daya ke papan Arduino, dan memungkinkan komunikasi data antar Arduino dan komputer. Yang ketiga adalah breadboard. Adalah papan sirkuit prototipe yang digunakan untuk merakit rangkaian elektronik tanpa perlu menyolder komponen. Komponen seperti resistor, kapasitor, dan chip dapat dipasang langsung ke breadboard untuk membuat dan menguji rangkaian sementara sebelum membuat sirkuit permanen. Breadboard memudahkan eksperimen dan pengujian sirkuit elektronik. Yang selanjutnya ada push button, adalah jenis tombol yang digunakan untuk memberikan input atau perintah dengan cara menekan. Saat tombol ditekan, ia menghubungkan dua terminal untuk mengalirkan listrik, dan saat dilepaskan, sirkuit terputus. Push button sering digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik, seperti untuk menyalakan atau mematikan perangkat. Untuk yang selanjutnya ada kabel jumper. Ialah kabel pendek yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen atau pin pada sirkuit seperti breadboard. Kabel jumper biasanya digunakan dengan konektor di kedua ujungnya, memudahkan pembuatan rangkaian elektronik sementara tanpa perlu penyolderan. Yang selanjutnya ada resistor 220. Ialah komponen elektronik yang digunakan untuk membatasi aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Angka 220 merujuk pada nilai resistansinya, yaitu 220 ohm. Resistor ini sering digunakan untuk melindungi komponen seperti LED agar tidak menerima arus yang terlalu besar, atau untuk pengaturan sinyal dalam rangkaian elektronik. Resistor 220 ditandai dengan adanya garis merah-merah, hitam-hitam, emas. Dan yang selanjutnya ada LED atau light emitting diode. Untuk Arduino adalah komponen elektronik yang menghasilkan cahaya saat arus listrik mengalir melaluinya. Pada proyek Arduino, LED digunakan untuk menampilkan status, indikator visual, atau efek cahaya. LED biasanya dipasang di rangkaian dengan cara sederhana dan dapat dikendalikan melalui kode pemrograman Arduino. Teman-teman, kali ini saya Muhammad Rizky Pratama ingin menjelaskan tentang tutorial Arduino dari kami kelompok 8, yaitu kelompok Nano Controller. Bagaimana sih cara menyalakan dan mengatur kedipan beserta kecerahan 4 LED dengan push button berbasis Arduino Uno. Jadi yang di sini kami gunakan ada Arduino Uno. Arduino Uno ini pertama kita colokan ke USB portnya di laptop. Colokan di sini. Nah, setelah dicolokkan, maka Arduino akan teraliri sama daya seperti tadi yang dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Aris Budiman. Tugasnya dari USB port. Nah, setelah itu kita masuk di pemrogramannya. Kita daftarkan dulu apa sih LED-LED-nya. Nah, untuk yang pertama pakai hashtag define
Habis itu LED apa, warna apa, supaya sebagai penamaan, supaya kita ingat warna LED-nya. Kayak saya di sini menggunakan LED merah. Nah, di sini mungkin saya akan colok nanti di port 2. Nanti saya mungkin bakal colok di port 2. Nah, di sini dihitung dari 0, 1 sama 2. Nah, habis itu setelah itu kita ketik 2 di sini. Kita lanjut lagi hashtag define LED yang kita daftarkan lagi LED hijau. LED hijau dengan port yang di pin PWM-nya 4. Di situ hashtag define LED, karena satu LED dari kami menggunakan RGB. Kita gambar lagi RGB. Habis itu hashtag define lagi, hashtag define. Oh, di port, sorry, maaf teman-teman, untuk RGB nya kami menggunakan port 6. Itu LED berwarna kuning juga. Kami menggunakan 4 LED teman-teman di port 9. Nanti saya jelaskan kenapa kita menggunakan port 6, 9. Nanti saya jelaskan. Habis itu kita menggunakan, karena kita menggunakan push button sebagai pengatur keluar masuk dayanya. Di sini daftarkan juga push buttonnya. Push buttonnya kita daftarkan. Kita namakan push button aja. Push, biar kita nggak lupa. Push button 7. Nah, di sini apa sih gunanya? Di sini ada void setup. Apa sih gunanya void setup itu, teman-teman? Void setup itu, void itu artinya fungsi kalau dalam bahasa kami. Menurut saya fungsi ini dijalankan satu kali. Maksudnya void setup tuh fungsi yang dijalankan satu kali, saat boardnya dinyalakan atau saat di reset. Nah, di sini void setup tuh itu artinya. Di sini void setup kita menggunakan kurung ini. Terus ketik sini, hapus saja ini teman-teman. Ketik serial begin 9600. 9600 nya sendiri, titik koma, jangan sampai lupa titik komanya ya teman-teman. 9600 nya sendiri itu untuk menginisialisasi komunikasi serial pada baud rate. Nah, di sini kita kasih tanda supaya kita lupa sebagai monitoring log inputnya, log input. Nah, teman-teman, habis itu masuk lagi, kita daftarin pin mode-nya, yang artinya pin mode kita masukkan push button koma arusnya input atau arusnya masuk agar mengaktifkan dia di resistor. Terus itu kita di sini kasih tanda lagi, default state sama dengan 1, default state sama dengan 1 biar nggak lupa. Di situ kita di sini didaftarkan pinnya untuk dalam tegangan yang tinggi, berarti digital W besar right kurung push button high. Push button high. Push button high. Akhirnya dengan koma. Tapi sebelum itu teman-teman, mari kita rangkai dulu lampunya.
Di sini LED merah tadi. Nah, seperti yang tadi dijelaskan sama teman saya Aris, pin negatif ini yang kakinya pendek, yang kakinya panjang itu positif. Medium. Agak keras teman-teman, kita paksa aja. Setelah itu kita ambil di sini ground. Saya biasa menandakan negatif sama positifnya. Biasa tuh negatif saya pakai warna hitam atau warna yang gelap kalau tidak ada yang warna hitam. Kita menggunakan sini harus positif sama harus negatifnya. Harus positif dialiri warna putih, harus negatif warna hitam. Nah, setelah itu saya jelaskan sedikit tentang penggunaan breadboardnya, teman-teman. Penggunaan breadboard sendiri, kalau yang negatif ini, yang di sini itu larinya begini, harusnya larinya menyamping. Di sini larinya menyamping. Nah, untuk di sini dari F, G, H, I, J ini harusnya naiknya begini. Ini ke atas ke bawah. Begitu juga dengan ABCDE. Jadi ini secara arusnya terpisah. Ini juga terpisah. Lanjut lagi, teman-teman. Kaki positifnya tadi seperti yang saya bilang, kita kasih dulu resistor 220 sebagai penghambat arus atau pengatur arusnya. Supaya arusnya tidak lebih. Kita luruskan dulu teman-teman biar rapi. Ini no cut-cut ya teman-teman. Ini resistor 220 yang dijelaskan sama saudara Aris tadi, teman saya. Ini merah-merah, hitam-hitam emas. Kita bentukan kita coba kayak gitu. Ini portnya bebas teman-teman. Terus merahnya di sini. Merahnya di sini. Terus kita bikin warna negatifnya juga. Warna negatifnya. Jadi di kaki pendek kita alirkan ke negatif. Situ kan kita memakai 4 lampu teman-teman. Kita rangkai dulu 4 lampunya. Mana lampu lain? Ini ada lampu hijau, kemudian lampu hijau. Lampu hijau kita buat. Sini pin negatifnya kita buat bagusnya di ujung teman-teman, supaya resistornya enak pada saat nanti pemasangannya. Tadi pin hijau di 4, di pin PWM 4. Pin PWM 4 terus ke hijau. Jangan lupa untuk mengaliri arusnya. Kasih resistor sebagai penghambat arusnya. Coba dulu teman-teman, agak susah masangnya.
aliri arus positif. Di sini kaki resistor yang satu. Terusnya situ kita jangan lupa untuk aliri arus negatifnya dari sini. Terus ini ada dua lampu dari arus. Situ kita masuk ke lampu berwarna lampu RGB dulu ya. Lampu RGB di sini. RGB. Terus kita aliri. Jangan lupa untuk aliri arus ground. Arus ground. Sini juga kami aliri arus ground biar kelihatan lebih rapi aja. Kita lihat dulu tadi kaki pendeknya di ujungnya ya teman-teman, biar lebih enak dalam pemasangannya nanti lagi. Terus karena pin RGB-nya tadi kami pasang di pin 6. Pasang dulu resistornya. Kita colok tadi 6, terus kita pasang resistornya kita pasang di pin 6. Habis itu di sini kita LED kuning lagi teman-teman. LED kuning di sini, kaki pendeknya selalu di ujung ya teman-teman. Jangan sampai salah, kalau salah bakal putus lampunya. Oh, ini belum dialiri arus negatif. Satu jumper lagi. Jumper yang saya gunakan di sini jumper male to male teman-teman. Bedanya male to male sama male to female. Kalau male to male, male itu dia keluar jarum. Kalau female dia nggak keluar jarum. Male to male artinya male berarti dua-duanya keluar jarum. Sini negatif. Sini. Habis itu di sini juga kita jangan lupa di sini tadi pin LED kuning ada di pin 9. Pin 9 nanti di sini sama di sini. Setelah itu kita pasang resistornya.
Teman-teman lain kali lebih teliti lagi dalam LED resistor kayak tadi, karena tag videonya malam jadi agak gelap teman-teman. Jadi saya salah dalam melihat resistor. Jadi saya ganti dulu teman-teman. Jadi resistor 220. Di sini semuanya pakai resistor 220. Nah, setelah saya ganti resistor, kita lanjut. Kita aliri arus tadi, elektronik tadi. Luruskan dulu, kita kasih bagus, terus alirkan harus plus. Samakan dengan, ini kan ada 4 kaki, samakan dengan, terserah teman-teman pakai kaki yang mana. Terus di sini dia menggunakan pin 7, ini sama tadi yang kita daftarkan di define, menggunakan pin 7. Setelah itu saya alirkan lagi dia dengan negatif yang satu. Negatif. Oke. Setelah itu kita pastikan lagi teman-teman, ini sudah betul atau belum biru. Kita pastikan dari satu-satu ya teman-teman, kayak ini abu-abu dia ke negatif, betul ke negatif.
negatifnya betul, hitam putih. Terus kita pastikan lagi pin merahnya, resistornya ada sama setara dengan jumper merahnya. Ke pin 2, ya pin 2 betul, ke pin 2 dia. Yang orange ini negatif, resistornya tidak tersambung, betul. Situ orange di sini lagi, yang alir pin PWM-nya ke pin, udah betul, RGB-nya ke 6. Oke, semua sudah betul semua. Kita lanjut ke pemrogramannya lagi teman-teman. Untuk pemrogramannya sendiri lagi, nah kita lanjut di pemrogramannya. Di pemrogramannya sendiri, kita kan tadi sampai kita daftarkan push buttonnya untuk mengalirkan arus yang lebih tinggi atau arus high. Setelah itu kita buat di sini digital right. Setelah itu kita kasih penanda lagi kayak default state, default. Setelah itu kita buat di sini bikin pin mode. Terus kan LED-nya untuk menyetel kayak style pin-pin LED-nya lah. Merah itu harusnya output, harusnya keluar. Titik koma. Setiap perintah akhirnya dengan titik koma itu. Itu Ctrl C biar cepat, Ctrl C, Ctrl V. Terus itu kita ganti dengan hijau. Setelah kita daftarkan pin mode LED-nya tadi untuk di tombol, kita masuk ke void speed mode. Void speed mode. Apa sih itu void speed mode? Void speed mode itu fungsinya seperti yang saya bilang, void nya fungsi. Speed mode-nya untuk mengatur pola nyalanya LED berdasarkan parameter kecepatannya. Jadi ini kita untuk mengatur kecepatan kedipannya. Terus kita bikin sini perintah baru, void, fungsi baru, void speed mode. Itu diintegrasi option. Option kita buka ini, mengatur polanya. Terus kita buat lagi tanda-tandanya di sini. If option, jika opsinya if option sama dengan 1, maka kan terjadi mode cepat. Jadi mode yang mode cepat. Kita lagi sini digital. Kita daftarkan apa saja yang mau daftarkan. Lampunya digital right, LED merah menyala atau high. Kenapa? Terus lanjut kita kasih atur waktunya, delaynya 100. Yang 100 itu di sini artinya
milisecond atau 0,1 second, 0,1 detik. Terus di sini kita bikin lagi digital rate low, digital rate LED merah low. LED merah kita ganti dengan yang tadi di atas LED hijau. Terus di sini kita ganti dengan LED hijau. Terus kita konversi lagi. Konversi. Di sini LED RGB. Kontrol lagi, letakkan lampu kuning nih, karena kita membuat 4 lampu. Jadi kita di sini dengan LED kuning. Kuning loh. Yang artinya sepersekian ada 100 milisecond dia mati dan nyala. Setelah kita bikin optionnya itu, bikin else-nya. Else-nya kita bikin else-nya. Sini kita bikin perintah baru. Di sini mode lambat terus sini lagi kita copy yang tadi, jadi copy yang tadi yang daftar tadi, copy Ctrl C, sini supaya terjadi jeda kita bikin sini. Saya mau bikin di sini 3 detik atau 3000 milisecond. 3000 kita ubah semua. 3000. Setelah perintahnya berakhir, di void loop. Di void loop, dirapikan dulu ini teman-teman biar kelihatan enak dipandang. Else, terus ini datanya aja, terus ya, void loop. Apa sih itu void loop teman-teman? Void loop itu fungsi yang berjalan terus menerus selama boardnya aktif. Jadi fungsinya jalan terus menerus. Teman-teman, kita buat perintahnya int is push button
digital read, digital read push button. Ini nih kita akan membuat speed mode-nya, buttonnya untuk program button ini. Itu kita akhiri dengan titik koma. Kita buat lagi di sini. Jika push button dipencet, dia sama 0. Ini kita harus jika tombol dipencet, tombol kita penjelasan biar pencet speed mode, speed mode 1. Kita akhiri dengan titik koma. Enggak. Oke, sini. Speed mode 1. Kita tunggu di habis itu kita buat lagi else-nya. Itu yang berlawanannya. Else kurung sini speed mode 0. Itu perintahnya. Setelah itu kita bikin perintah Kita bikin perintah untuk brightness-nya, teman-teman. Sekarang kita masuk di brightness, kita buat perintah untuk brightness, untuk brightness-nya int brightness sama dengan 0. kurang dari sama dengan 255 titik koma brightness di koma di sini kita bikin di sini perintah baru brightness bertambah terus brightness-nya bertambah terus plus analog right misalnya kita tadi perintah pertama LED merah LED kuning
nggak sesuai juga nggak apa-apa teman-teman. Kita di sini kasih delaynya kita kasih 0 aja teman-teman biar cepat. Ini kasih 0, terus titik koma, garing, kasih ingat untuk tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Situ kita kasih berita baru lagi teman-teman. Window baru. For like this work for breaknya sama dengan 0. Nah ini sebaliknya kita kasih drive-nya semakin berkurang. Drive-nya semakin berkurang. Minus. Habis itu kita sini kurangi kecerahan. Buat lagi teman-teman untuk lampu-lampu, karena lampu kita ada 4. Terus kita ganti dengan ini misalnya LED RGB. Terus di sini kita ganti dengan RGB. Terus kita buat perintah baru teman-teman lagi. Ganti dengan LED RGB, kita ganti dengan LED hijau. Terus hijau. Juga setelah LED hijau kan kita punya 5 LED LED merah. Setelah itu kita tutup perintahnya. Kita cek apakah ada yang salah dari verifikasinya. Kita tengah-tengah apa ada yang salah. Oh di sini ada yang salah. Error message. Button default state. Di sini ada yang salah. Nah di sini sudah saya benarkan. Kita cek lagi. Was not declared in this scope. Nah
setelah itu kita lanjut. Udah saya perbaiki ininya, kita coba di Arduino ya. Kita coba upload. Kuningnya langsung nyala tapi harus listrik langsung. Dia bakal menyala, 3 detik juga bakal menyala. Kita RGB-nya 3 detik menyala. Dia akan menyimpan sekian detik untuk semakin tambah terang, teman-teman, karena kita telah mengatur brightness-nya, tapi tidak akan lebih dari 255. Itu masih agak redup, nanti dia akan terang sendirinya. Merah terus ke hijau, hijaunya bisa tambah terang, teman-teman. Nah, RGB-nya juga tambah terang. Coba kita mulai pencet ini ya, teman-teman, tombolnya berfungsi ya, teman-teman, buttonnya. Sekian dari saya serahkan ke Teguh untuk memberikan kesimpulan. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih rekan Rizky. Saya Teguh Satria Barata Tambolon ingin menjelaskan hasil dari kesimpulan proyek kami. Program Arduino ini mengendalikan 4 LED dengan berbagai mode berdasarkan input dari tombol push button. Pada fungsi setup, pemrograman menginisiasi pin untuk LED dan tombol, serta memulai komunikasi serial untuk monitoring. Fungsi speed mode digunakan untuk mengatur kecepatan efek LED. Jika tombol push button ditekan, LED akan berkedip dengan cepat. Bentar. Oke. Sementara jika tombol tidak ditekan, LED akan berkedip dengan lambat. LED yang dikendalikan adalah merah, hijau, RGB, dan kuning, dengan masing-masing LED menyala bergantian. Dalam fungsi loop, program juga mengatur kecerahan LED menggunakan fungsi analog write. LED secara bertahap menyala dan redup dalam urutan yang telah ditentukan, dimulai dari LED kuning, RGB, merah, dan hijau. Kecerahan diatur dari 0 atau mati hingga 255 terang maksimal, kemudian berkurang kembali ke 0. Ini menciptakan efek pencahayaan yang dinamis untuk setiap LED. Program ini menggabungkan kontrol LED dengan efek pencahayaan dan kecepatan berkedip berdasarkan status tombol push button. Kami dari kelompok 8, ini hasil proyek kami. Sekian, terima kasih.